Film diawali dengan flashback tentang masa lalu Meng Yan saat kecil. Meng Yan kecil adalah seorang anak yang baik yang setiap harinya membantu ayahnya menempa pedang karena ayahnya itu adalah seorang ahli pedang nomor satu di dunia nih guys. Namun di hari itu ketika mereka mendapatkan tugas membuat pedang cahaya dari sang raja, seorang jenderal justru berkhianat untuk mencurinya. Meng Yan dan ayahnya yang mengetahui hal itu, mereka pun mulai khawatir dan kemudian membuat sebuah pedang baru yang lebih kuat bernama pedang Changying. Tapi sayangnya, sebelum pedang itu selesai diasah, ayah Meng Yan harus mati di tangan jenderal pengkhianat itu. Meng Yan pun sangat syok atas kematian ayahnya itu, namun kini Meng Yan telah tumbuh dewasa. Meng Yan dewasa adalah seorang pemuda yang baik yang kesehariannya itu adalah merampok, dan Meng Yan juga mempunyai dua rival sejati bernama Pao dan Chow. Di hari itu mereka yang mendapatkan mangsa seorang kesatria pedang justru dikejutkan dengan skillnya yang sangat cepat nih guys. Namun meskipun begitu, Meng Yan yang sok pemberani itu justru menantangnya dengan menunjukkan pedang tumpulnya itu. Melihat hal itu, ia pun syok sekaligus panik, kemudian lebih memilih untuk memberikan hartanya yang berupa liontin giok. Setelah itu, Meng Yan pun pulang ke tempat tinggalnya dan di situ terungkap bahwa mereka adalah anak jalanan yang sangat susah yang bahkan untuk makan tiap hari aja masih kurang. Namun di situ Meng Yan yang merupakan seorang karakter tua di antara yang lainnya, ia pun kemudian berniat untuk menukarkan liontin giok itu kepada seorang juragan kaya raya bernama Bosing. Mereka pun langsung pergi ke sana, tapi sesampainya di sana, ternyata Bosing justru nggak mau menukarkan liontin itu dengan apa-apa karena ia menganggap liontin itu nggak berharga dan cerita soal kesatria berpedang itu cuma akal-akalan mereka aja. Dan pada akhirnya mereka pun nggak dapat apa-apa nih guys. Di waktu yang sama, Meng Yan terlihat sedang pergi mengunjungi seorang pandai besi di sana untuk mengasahkan pedangnya itu. Namun penempa itu justru mengatakan bahwa tak ada satupun penempa di dunia ini yang mampu mengasah pedang itu karena pedang itu terbuat dari 4 unsur besi halus dengan campuran 6 logam dari 6 alam berbeda. Kemudian ia justru menyarankan kepada Meng Yan untuk menjual pedangnya saja supaya ia bisa makan. Meng Yan yang bersikeras itu pun kemudian menolaknya dan pergi meninggalkan tempat itu. Beberapa saat kemudian, Meng Yan yang mengetahui bahwa kakak Xiaoye dan rekan-rekannya itu sangat kelaparan, akhirnya ia pun kembali ke tempat menempa sebelumnya untuk menjual pedangnya dengan harga 30 keping emas. Meng Yan pun setuju, tapi tiba-tiba kakak Xiaoye datang dan mengatakan bahwa hanya pedang itulah yang menjadi satu-satunya harapan Meng Yan untuk membalaskan dendam ayahnya. Keduanya pun terlibat cekcok hingga pada akhirnya mereka dihentikan oleh Chow dan Pao yang datang dengan membawa banyak makanan dari Bosing nih guys. Singkatnya, hari itu pun mereka makan banyak, kemudian Bosing mengatakan bahwa ada sebuah pekerjaan besar yang cocok bagi mereka. Dan pekerjaan itu adalah mengawal seorang pangeran muda ke ibu kota dengan bayaran 2000 keping emas. Mendengar hal itu, mereka pun langsung setuju dan langsung menerima separuh pembayaran sebagai uang muka yang di hari itu langsung dihabisin buat makan-makan, beli baju, dan pokoknya hari itu mereka ngeborong semuanya. Namun gak lama setelahnya ketika mereka melihat orang-orang yang nasibnya lebih buruk dari mereka, mereka pun gak tega hingga pada akhirnya makanan itu pun mereka bagiin ke orang-orang di sana nih guys. Nah, di sini kalian harus mention ke anak dan ibu ini ya guys. Di sore itu mereka pun berangkat menuju ke ibu kota. Mungkin kalian berpikir bahwa ini hanyalah sebuah pekerjaan enteng, namun di balik itu semua terdapat bahaya besar yang mengancam karena saat itu sedang terjadi kekacauan di mana-mana akibat rakyat yang memberontak dan menentang kekaisaran yang otoriter. Jadi logikanya itu para pemberontak gak akan membiarkan pangeran muda sampai ke istana dan meneruskan tahta yang otoriter itu. Dan itulah yang akan menjadi bahaya yang sebenarnya.
Di dalam perjalanan, mereka pun menginap di sebuah cabang penginapan untuk para prajurit kerajaan dan di sana Meng Yan dan rekan-rekannya itu ternyata baru tahu kalau yang mereka kawal adalah pangeran mahkota kekaisaran saat itu. Mereka pun merasa malu dan akhirnya nggak mau duduk di samping pangeran karena mereka merasa itu bukanlah hal yang patut. Tapi disitulah pangeran menunjukkan sifat aslinya yang mana ia sangat baik dan sangat jauh berbeda dari sifat kekaisaran saat ini. Setelah itu, tepat di tengah malam, suara gitar meraung seakan menjadi pertanda bahwa akan ada bahaya yang mengancam. Meng Yan sebagai pengawal yang sudah dibayar, ia pun langsung siap siaga dan ternyata sekelompok pasukan pembunuh sudah menyusun serangkaian strategi untuk membunuh pangeran. Nah, pasukan pembunuh nomor 1 itu dipimpin oleh Ji Wuliu dengan pedangnya yaitu pedang cahaya. Walau demikian, Meng Yan yang tak pernah merasa takut itu pun justru maju sendirian untuk melawannya dan melihat pedang Meng Yan adalah pedang Cheng Ying. Pasukan pembunuh itu pun memilih untuk mundur nih guys. Setelah itu, pangeran muda itu pun menjelaskan bahwa mereka adalah pasukan pembunuh nomor 1 yang sangat berbahaya dan tentu mereka bukanlah tandingan bagi Meng Yan dan rekan-rekannya. Namun karena Meng Yan yang merasa tidak enak karena sebelumnya mereka sudah dibayar sangat mahal, akhirnya ia pun bersikeras untuk tetap mengawal pangeran hingga ke ibu kota. Tapi itu cuma berlaku buat Meng Yan guys, karena Kak Xiaoye dan yang lainnya disuruh untuk kembali ke kota merah. Sejauh ini dapat disimpulkan bahwa pangeran dipanggil ke ibu kota untuk menggantikan posisi ayahandanya, yaitu seorang kaisar yang saat ini sudah tua. Tapi sejujurnya karena reputasi dan kehormatan dan taktik licik yang diterapkan oleh Jenderal Zhou Han, bahaya pemberontak di sepanjang jalan akan membuat kemungkinan yang sangat kecil bagi pangeran untuk bisa sampai ke ibu kota dengan selamat. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah jebakan agar nantinya penerus tahta akan berakhir dan digantikan oleh Jenderal Zhou sebagai raja selanjutnya. Jadi sebenarnya semua kejahatan ini terjadi karena ulah Jenderal Zhou Han, namun untuk menutupinya, ia mengatasnamakan kekaisaran yang dikenal sebagai kekaisaran yang otoriter. Di sepanjang jalan, Meng Yan pun bisa belajar banyak hal dari sosok pangeran muda ini nih guys. Salah satu contohnya adalah tentang cara mendamaikan yang tak harus dengan kekerasan. Hari demi hari pun mereka lalui bersama hingga di suatu malam, Meng Yan lagi-lagi bertemu dengan pasukan pembunuh nomor 1 yang berniat memburu pangeran. Di situ keduanya pun terlibat cekcok hingga hampir saling berduel, namun tiba-tiba Kakak Xiaoye dan 3 rivalnya itu datang yang membuat para pembunuh itu mundur karena mereka mengira Kakak Xiaoye itu adalah pasukan pemberontak. Meng Yan pun selamat, namun sayangnya ketika mereka sudah mengetahui, kejar-kejaran pun dimulai. Dalam prosesnya, Kakak Xiaoye, Meng Yan, dan pangeran terjatuh ke dalam gua yang cukup dalam. Hal itu membuat mereka lolos, namun sayangnya 3 rivalnya itu harus mati nih guys. Di dalam gua itu, mereka pun bertemu dengan sekelompok orang yang dipimpin oleh Komandan Chang. Dan pada akhirnya malam itu pun menjadi malam yang cukup baik bagi mereka semua. Beberapa saat kemudian ketika Meng Yan sedang berlatih pedang, tiba-tiba pangeran datang menghampirinya dan mengatakan sebenarnya pedang itu tidaklah tumpul, yang tumpul hanyalah keyakinan Meng Yan itu sendiri. Jika keyakinan Meng Yan dapat berubah lebih tajam, maka pedang itu akan jauh lebih tajam dari pedang terkuat saat ini. Di tempat lain terlihat Ji Wu yang sedang menemui Jenderal Zhou Han dan melaporkan bahwa ia tak sanggup membunuh pangeran karena pangeran dikawal oleh seorang pemuda dengan pedang Cheng Ying. Akhirnya ia pun mundur dan tak lagi bekerja kepada Jenderal Zhou nih guys. Esok harinya saat pangeran hendak melanjutkan perjalanannya, Komandan Chang justru berubah pikiran nih guys.
Ia yang gak mau kekaisaran saat ini berlanjut akhirnya berniat untuk membunuh pangeran dengan cara membakarnya. Meng Yan dan Kak Xiaoye gak mampu berbuat banyak. Namun tiba-tiba istrinya mengatakan bahwa ketiga orang itu adalah orang yang baik yang pernah menolong mereka di Kota Merah saat kelaparan. Setelah itu Meng Yan pun mengatakan bahwa pangeran muda adalah satu-satunya harapan mereka untuk merubah sistem kekaisaran saat itu. Chang yang awalnya bersikeras itu pun akhirnya luluh dan membantu mereka melalui jalur air supaya cepat sampai ke ibu kota. Singkatnya mereka pun sampai di perbatasan, namun sayangnya mereka dihadang oleh pasukannya Jenderal Zhao Han. Meng Yan yang ingat bahwa Jenderal Zhao lah yang membunuh ayahnya, ia pun sangat marah dan kemudian langsung maju untuk berduel. Ia pun kalah dan pangeran pun ditangkap. Setelah kejadian itu, Meng Yan pun merasa sangat frustasi dan memilih untuk membuang pedang tumpulnya yang sama sekali nggak berguna. Tapi saat ia melihat sebuah pembantaian telah terjadi, ia pun kembali bertemu dengan Jiwu yang kini udah gak kerja sama Jenderal Zhao. Di situ mereka pun ngobrol banyak dan Jiwu menjelaskan bahwa pedang yang kuat adalah pedang yang berwarna putih dan pedang yang tangguh adalah pedang yang berwarna kuning. Bila pedang kuning dan putih disatukan dan ditempel menjadi satu pedang yang sama, maka akan menjadi pedang yang paling kuat. Seolah telah mengetahui apa maksud semua perkataannya itu, Meng Yan pun kembali mencari pedangnya dan balas dendam yang sebenarnya pun dimulai. Di istana, raja dibunuh dan pangeran difitnah untuk seolah-olah telah membunuh raja untuk merebut tahtanya. Ia pun hendak dihukum mati, namun di saat itu Meng Yan datang bersama semua rakyat yang menderita nih guys. Meng Yan pun terlibat pertarungan yang sangat sengit hingga karena jumlah prajurit yang terlalu banyak, akhirnya ia pun kalah. Tapi saat darahnya terus menetes, Meng Yan pun teringat sebuah pesan dari ayahnya yang mengatakan bahwa pedang cengging ditembak dengan darahmu, maka asalah pedang itu dengan darahmu, maka roh pedang itu akan bangkit dan menyatu dengan tubuhmu. Setelah itu, dengan keyakinannya, pedang yang patah itu ternyata bisa kembali utuh nih guys. Dan film pun diakhiri dengan Meng Yan yang berhasil membalas dendam serta pangeran muda yang kini diangkat sebagai raja. Jadi itulah recap film Sword of Destiny. Terima kasih telah menonton dan see you di next video. Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah klik video ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Semoga video yang kami sajikan itu berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, cepetan buruan subscribe ya. Oke, terima kasih.